Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Akan saya bacakan berita gereja GKJ Grace tanggal 18 April 2021. Romawi 1. Ibadah onset atau ibadah reguler. Majelis GKJ Grace dan Badan Peribadatan kembali melaksanakan ibadah tatap muka atau onset dengan 3 kali ibadah jam 6.30, jam 9 dan jam 17 WIB. Adapun kapasitas setiap jam ibadah adalah 50% dari kapasitas gedung dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Setiap warga jemaat diharapkan mendaftar ke pengurus kelompok akan beribadah di sebagian pagi, siang, atau sore. Mohon dukungan dan partisipasi seluruh jemaat untuk mensukseskan pelayanan gerejawi dengan mematuhi protokol kesehatan demi keselamatan bersama untuk ibadah-ibadah selanjutnya. Romawi 2. Rekap daftar hadir warga jemaat GKJ Grace. Untuk ibadah Minggu 4 April 2021, pagi 104, siang 85, sore 75, jumlah 264. Minggu 11 April 2021, pagi 110, siang 77, sore 62, jumlah 249. Romawi 3. Info donor darah PMI Surakarta. PMI Kota Surakarta dalam upaya mengamankan stok darah selama bulan puasa, di mana pada waktu ini permintaan darah transfusi mengalami kenaikan sekitar 200%. Sedangkan para pendonor banyak yang menunda waktu donornya hingga selesai melaksanakan ibadah puasa. Maka dihimbau bagi jemaat calon pendonor agar dapat menyumbangkan darahnya melalui unit donor darah PMI Kota Surakarta, terutama pada pertengahan April sampai Mei 2021 atau bulan puasa dan setelah Lebaran. Harap menjadikan periksa. Romawi 4. Parkir mobil dan motor. Dihimbau bagi setiap warga jemaat yang membawa mobil untuk bisa parkir di lahan parkir gereja. Sedangkan depan gereja dan depan puskesmas untuk parkir motor jemaat. Demikian himbauan ini harap menjadi perhatian untuk seluruh jemaat. Romawi 5. Lelang motor inventaris pendeta. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa motor inventaris pendeta akan dilelang. Bagi warga jemaat yang berminat dan berkenan melelang bisa menghubungi Bapak Yani Agung atau Bapak Bambang Wijayanto. Romawi 6. Persembahan Minggu 11 April 2021. Persembahan kotak putih Rp1.895.000. Persembahan kotak merah Rp1.649.000. Persembahan bulanan dan operasional Rp1.890.000. Persembahan janji iman Rp1.880.000. Persembahan perpuluhan Rp900.000. Persembahan Paskah Rp50.000, rebon Rp20.000, persembahan istimewa Rp500.000, dan yang terakhir persembahan rimatan Rp500.000. Romawi 7.
mimbar. Dalam rangka tukar mimbar klasis, hari ini GKJ Debres menerima pelayanan Pendeta Christine Andini MSI dari GKJ Ndagen Palur pada kebaktian pagi pukul 6.30 WIB. Sedangkan GKJ Debres hari ini mengutus Pendeta Suwarto SSI ke GKJ Selokaton pada pukul 9 WIB. Mohon dukungan doa seluruh warga jemaat. Romawi 8, mahasiswa praktek. Diberitahukan kepada segenap jemaat bahwa ada mahasiswa praktek dari Universitas Kristen Surakarta atas nama Deni Sabatini Sunaryanti selama 2 bulan mulai April 2021 sampai dengan Mei 2021 harap menjadikan periksa. Mekanisme pengumpulan persembahan bagi warga jemaat atau keluarga yang sudah menyiapkan persembahan syukur keluarga, persembahan bulanan operasional, perpuluhan, janji iman, dan lain-lain bisa dimasukkan ke kotak persembahan di halaman depan teras gereja pada saat awal datang beribadah. Selanjutnya, yang menghantarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, beliau Pendeta Christine Andini MSI. Majelis GKJ Debres mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah. Apabila Bapak Ibu atau Saudara membutuhkan pelayanan, silahkan menghubungi majelis gereja sesuai ibadah. Demikian tata gereja pada ibadah pagi hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah kita memasuki panggilan beribadah. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Marilah kita bangkit berdiri, kita memuliakan Tuhan di dalam ibadah ini.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, pertolongan kita dalam ibadah Minggu Paskah ketiga ini datangnya dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia damai sejahtera dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus beserta kita sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Pengikut Kristus adalah orang-orang yang percaya pada karya penyelamatan dalam penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Kepercayaan itu tentu terjadi setelah pengikut Kristus merasakan dan mengalami pengampunan dosa atas dirinya. Maka setiap dari kita mendapat amanat untuk menjadi saksi-saksi Kristus atas apa yang dipercayai tersebut. Dan mewujudkan amanat sebagai saksi tersebut membutuhkan pertobatan sebagai perubahan arah hidup. Untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita memulai dari kehidupan yang berpusat pada diri sendiri untuk menjadi kehidupan yang berpusat pada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dan yang bersedia untuk menjadi saksi-saksi Kristus, pada saat ini kita akan bersama-sama mengakui dosa-dosa kita. Sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Yesaya 59 ayat yang pertama sampai kedua. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah yang Maha Kudus.
Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Engkau anggap jahat. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab Engkaulah Tuhan Allahku. Kita naikkan pelengkap Kidung Jemaat nomor 40, bait yang pertama dan ketiga. Begitu besar di dalam kehidupan kita, maka meskipun kita adalah manusia yang penuh dosa, kuasa darah Kristus senantiasa menyucikan kita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan menerima berita anugerah. Bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan yang diambil dari Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kiranya kasih anugerah dan pengampunan Allah nyata atas kita di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Venu Shalom Alahem, Hai Venu Shalom Alahem, Hai Venu Shalom Alahem, Hai Venu Shalom 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 Alahem. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita akan bersama-sama mempersiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan dan menerima firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, sumber damai sejahtera, sumber kehidupan, sukacita di dalam kehidupan kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan, bahwa pada minggu Paskah ketiga di pagi hari ini, kami boleh bersama-sama untuk bersekutu, berkumpul, dan beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan tentunya kami tetap menjalankan disiplin protokol kesehatan. Meskipun ada jarak di antara kami, tapi kami percaya bahwa hadirat Tuhan yang memenuhi setiap jarak di antara kami. Dan sebentar ya Tuhan, kami akan bersama-sama membaca, merenungkan, dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang turun atas setiap kami, sehingga pikiran kami, hati kami yang lemah ini Tuhan, kami bisa mampu untuk mengambil makna terdalam dari firman-Mu, dan kami bisa memiliki pemahaman yang benar, dan bahkan kami juga dimampukan untuk bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang sejati, kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara semuanya, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita yang diambilkan dari Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 36b sampai 48. Injil Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 36b sampai 48. Semuanya sudah ketemu? Sudah, saya tunggu biar sama-sama ya kita menyimak. Masih terdengar suara kresek-kresek. Sudah semuanya? Sudah, mari. Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 36b sampai 48 akan saya bacakan. Damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang memelihara dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini tidak ada kata terlambat, belum terlambat untuk bisa mengucapkan selamat Paskah gitu. Karena hari ini masih masuk dalam Minggu Paskah ketiga. Dan kisah-kisah yang kita baca pun dari Injil itu masih seputar tentang kebangkitan. Jadi saat ini kita semua harusnya tetap semangat begitu ya, karena masih dalam suasana kebangkitan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sesungguhnya cerita Paskah adalah cerita tentang tubuh. Jadi cerita Paskah itu bukan hanya tentang kubur yang kosong, bukan hanya tentang Kristus yang bangkit, tapi ini sebuah cerita tentang tubuh. Tentunya mengarah kepada tubuh Kristus yang bangkit dari kematian. Kebangkitan adalah sebuah kisah tentang ketubuhan. Bagaimana Kristus yang bangkit adalah Yesus Kristus dengan tubuh yang sama seperti ketika ia melayani, menderita, dan yang pernah tergantung di kayu salib dengan segala luka-luka yang diterimanya. Jadi tubuh Kristus yang bangkit itu bukan sebuah tubuh yang baru dari nol begitu ya. Tapi tubuh itulah yang pernah tergantung di atas kayu salib, yang pernah terluka. Sehingga ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, luka-luka itu ditunjukkannya. Nah, tubuhnya tetap sama. Tubuh Kristus yang bangkit adalah tubuh yang sama. Tubuh yang mencintai dan mengasihi para murid dan juga setiap orang yang berdosa. Jadi kisah kebangkitan itu tidak bisa dilepaskan dari kisah Yesus sebelumnya, sebelum kematian dan kebangkitannya. Jadi Kristus yang bangkit adalah Kristus yang sama, yang tetap mencintai para muridnya dan juga yang senantiasa merangkul setiap orang berdosa yang ia jumpai. Sehingga cerita Paskah adalah cerita tentang mencintai dengan seluruh keutuhan hidup. Keutuhan hidup mulai dari jiwa, roh, dan tubuh. Jadi berbahagialah kita yang sampai saat ini boleh merayakan Paskah meskipun dengan segala keterbatasan yang ada, karena Paskah itu cerita tentang dicintai oleh Tuhan dan mencintai Tuhan dengan keseluruhan hidup. Jadi boleh saya katakan bahwa cerita Paskah itu sebenarnya cerita yang romantis, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara di sini merasakan dicintai oleh Tuhan? Rasanya seperti apa sih? Tidak terkatakan gitu ya, rasanya kayak orang jatuh cinta gitu. Rasakanlah itu gitu. Jadi cerita Paskah, masa Paskah ini sebenarnya masa-masa yang romantis. Dan berkaitan dengan mencintai dengan keutuhan diri, saya jadi ingat sebuah lagu yang saat ini sedang sangat viral di tengah-tengah anak muda zaman sekarang gitu ya. Mungkin saya akan nyanyikan sedikit bagian refnya saja. Ada yang tahu kira-kira lagu apa? Enggak ada yang menebak ya. Nah, saya akan nyanyikan, mungkin anak-anak muda di sini tahu, atau mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang update musik itu bisa tahu. Love me long I'm rolling, losing on the falling, losing control, body and soul, mind to for sure, and I'm ready yours. Take me down, I'm all in. Hold you tight, you call, and I'll take control, body and soul, mind to for sure, and I'm already yours. Gitu ya. Maafkan suara sayang ya Bapak Ibu Saudara, agak empleto sedikit, nggak sedikit, banyak malahannya. Nah mungkin Bapak Ibu Saudara di sini atau teman-teman pemuda di sini tahu lagu itu ya, itu sangat viral sekali. Yang nyanyi siapa? Enggak tahu ya. Yang nyanyi namanya Pamungkas. Itu orang Indonesia yang bikin, anak muda Indonesia. Dan lagunya itu viral sampai dunia gitu ya. Jadi kita perlu berbangga. Nah, lagu itu memang kesannya apa sih lagunya gitu, tapi sebenarnya punya makna yang sangat mendalam.
Bagaimana pencipta lagu itu, kalau boleh saya menafsirkan, ingin menunjukkan bahwa mencintai adalah tentang keseluruhan hidup. Mulai dari tubuh, pikiran, sampai ke tulang-tulangnya. Dan kalau dipikir-pikir, Tuhan mengasihi umatnya itu ya seperti itu gitu loh. Sampai tulang-tulangnya sekalipun. Tubuhnya rela terluka. Badannya itu digantung di kayu salib. Untuk siapa? Untuk umat manusia. Dan itulah mencintai dengan keseluruhan hidup termasuk tubuh itu sendiri. Dan bagi kita semua yang memiliki pengalaman mencintai atau mengasihi dengan sungguh-sungguh, hal itu tentunya memiliki kesan tersendiri. Dan mengasihi dengan keseluruhan hidup adalah apa yang ditunjukkan juga oleh Yesus yang bangkit secara langsung kepada para murid-muridnya. Di tengah kekagetan mereka semua tentang kabar kubur yang kosong dan juga kisah perjalanan di Emmaus, karena ini perikop kita yang sebelumnya, Lukas 24 ayat 13 sampai 35, itu kan tentang perjalanan di Emmaus. Meskipun kubur Yesus kosong, meskipun mendengar kesaksian tentang dua orang yang bertemu dengan Yesus secara langsung di Emmaus, dalam perjalanan ke Emmaus, para murid itu enggak langsung percaya gitu. Karena masih ada campur aduk gitu rasanya. Mendengar kabar kubur yang kosong saja sudah mengagetkan bagi mereka. Pikirannya sudah kemana-mana, ketakutan, kekhawatiran, baru kehilangan guru yang terkasih, kok ini sudah nggak ada, ini jenazahnya di mana, mayatnya di mana gitu. Lalu mendengar kisah tentang Emmaus, perjalanan di Emmaus, kita semua tahu kisahnya seperti apa. Dengan begitu ajaib Tuhan Yesus membukakan pikiran dua orang murid yang dikasihi sehingga dia mengenal Yesus gitu ya. Tapi mereka masih belum percaya gitu, masih ada rasa ketakutan karena memang trauma akan kehilangan sang guru itu begitu membekas di dalam kehidupan para murid. Karena seperti yang kita tahu ketika Tuhan Yesus disalibkan, nyawa para murid itu terancam. Karena dicap sebagai pengikut yang sang pemberontak gitu. Jadi mereka sendiri pun ketakutan, kekhawatiran, masih ada perasaan duka begitu. Tapi dalam kisah ini Tuhan Yesus menyapa secara langsung kepada para murid yang sedang dalam perasaan yang campur aduk tadi. Tuhan Yesus sendiri yang berinisiatif untuk menampakkan diri kepada murid-muridnya dan mengatakan apa Bapak Ibu Saudara yang jadi awal tadi ayat kita? Damai sejahtera bagi kamu. Tuhan Yesus datang, entah bagaimana caranya begitu ya. Ibaratnya kita berkumpul pada saat ini, kemudian dikunci semuanya karena mungkin rasanya takut gitu. Terus tiba-tiba Yesus datang di tengah-tengah kita, lalu mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Ketika Tuhan Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu, itu juga tidak serta-merta murid itu langsung Tuhan Yesus gitu ya. Tapi malah dikira apa Bapak Ibu Saudara? Dikira hantu. Mereka malah mengira, apa ini? Aduh, gitu kayak. Ada yang pernah lihat hantu? Kalau saya belum pernah, guys, dan jangan sampai. Gitu. Kan kaget gitu ya. Kok bisa gitu? Karena mereka masih dalam perasaan yang sungguh campur aduk. Saya sendiri mungkin kalau menggambarkannya tidak bisa gitu, karena saking campur aduknya gitu, rasa duka, ketakutan, kekhawatiran tadi. Tuhan Yesus datang di tengah-tengah, damai sejahtera bagi kamu. Mereka langsung kaget dan bahkan ketakutan, tambah ketakutan karena dikiranya hantu. Nah, ketika Tuhan Yesus sendiri menunjukkan tubuhnya yang penuh luka, kaki dan tangannya, mereka perlahan-lahan jadi percaya. Tidak hanya sampai di situ saja, bahkan Tuhan Yesus pun, kamu punya makanan enggak? Gitu ya. Dikasihlah ikan goreng. Dengan menunjukkan tubuhnya yang terluka dan juga tubuhnya yang merasakan lapar, disitulah
trauma, rasa campur aduk yang gak karu-karuan tadi diubahkan. Jadi disitulah para murid merasa dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali. Yesus tidak menuntut secara langsung dan memaksa para murid untuk langsung percaya gitu. Begitu datang, damai sejahtera bagi kamu gitu. Terus hantu. Gimana sih kamu kok gak percaya sama aku gitu. Tuhan Yesus tidak menuntut. Tetapi begitu sabarnya Tuhan Yesus dalam mendampingi proses murid-muridnya untuk memahami peristiwa kebangkitan. Karena peristiwa kebangkitan itu bagi mereka pada saat itu sangat-sangat belum bisa dipahami. Yesus menuntun mereka tahapan demi tahapan dengan keseluruhan hidupnya. Tidak hanya pakai kata-kata, tapi juga dengan tubuhnya sendiri. Dan dalam proses inilah para murid menyadari akan keberadaan mereka sebagai saksi. Jadi kita tahu prosesnya gitu, dari ketakutan, kekhawatiran, terkaget-kaget ketemu Tuhan Yesus, lalu diubahkan, ditransformasi, akhirnya menjadi saksi. Mereka sadar bahwa saya adalah saksi Kristus. Menjadi saksi bukanlah sebuah pilihan bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Bagi kita yang telah merasakan kekuatan kebangkitannya, menjadi saksi adalah keberadaan kita sebagai orang percaya. Seperti tadi para murid yang diproses begitu sampai menyadarkan mereka, oh ternyata aku adalah saksi. Aku dikuatkan akan kebangkitan Kristus. Aku adalah saksi. Itu bukan pilihan, itu status mereka. Begitu juga dengan kita yang ada di tempat ini. Setiap kita di tempat ini adalah saksi. Saksi Kristus itu bukan pilihan, itu status kita, keberadaan kita, well-being kita, state of being kita. Jadi tidak bisa kita mengelakkannya. Meskipun kita tidak melakukan apapun, meskipun kita diam, keseluruhan hidup kita adalah kesaksian itu sendiri. Sehingga bagaimana kita bisa hidup secara utuh, itu perlu diperhatikan dengan baik, hidup secara utuh sebagai saksi Kristus. Kehidupan spiritualitas dan keimanan kita tidak bisa dilepaskan dari pengalaman ketubuhan itu sendiri. Nah, nanti akan ada hubungannya. Apa sih hubungannya antara pengalaman ketubuhan itu, pengalaman tubuh dengan tubuh Kristus yang terluka dengan menjadi saksi. Nah, perlu kita sadari bahwa antara iman kita dan tubuh kita, jasmani dan rohani itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Dengan tubuh yang terluka dan lapar, sama seperti tubuh kita yang rentan, disitulah kebangkitan Kristus menguatkan kita untuk kita bisa bergerak menjadi saksi. Untuk mengembangkan kesaksian akan Kristus dalam setiap aspek kehidupan kita. Kristus yang bangkit menubuh dalam kehidupan kita. Perjumpaan Kristus dengan para muridnya itu sebuah pengalaman yang tadi saya katakan romantis. Karena apa? Karena Kristus yang bangkit juga membangkitkan para muridnya. Dengan apa? Bukan dengan power yang luar biasa, bukan dengan mujizat-mujizat yang luar biasa, tapi dengan ketubuhan Kristus yang terluka, yang lapar, tubuh yang rentan, tubuh yang rapuh. Justru disitulah menguatkan para murid. Tubuh yang sama dengan para murid, tubuh yang rapuh dan rentan, tubuh yang mudah merasakan perasaan-perasaan yang seringkali tidak menyenangkan bagi banyak orang, tetapi justru disitulah mereka menemukan kekuatan itu. Kekuatan untuk menjadi saksi. Jadi penampakan Kristus, perjumpaan Kristus kepada murid-muridnya adalah bukti dari solidaritas cinta kasih Allah yang utuh dan penuh tadi. Bagaimana Allah yang mencintai umatnya, percaya kepada umatnya untuk menjadi saksi-saksi akan karya keselamatan Allah, akan karya penyelamatan Allah
itu dikuatkan dengan apa? Ini loh, Kristus sumber kehidupan itu menubuh sama seperti manusia yang lemah ini. Sehingga pada saat ini pun kita diingatkan, bagaimana juga para murid diingatkan bahwa serentan apapun tubuh kita, selemah apapun tubuh kita, siapapun kita di tempat ini tidak bisa mengelak dari panggilan untuk menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus tidak hanya bagi mereka yang masih kuat, yang masih muda, tetapi mungkin para adioswa di tempat ini pun menjadi saksi Kristus. Dengan tubuhnya mungkin yang sudah mulai rentan, rambut yang sudah mulai memutih gitu ya. Tidak menghentikan untuk ya udahlah kamu aja, kamu kan yang masih muda, saya kan apa gitu ya, sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Tidak bisa begitu. Orang Kristus itu hadir dalam luka dan lapar gitu kan. Tapi terluka dan lapar itu menguatkan para muridnya. Seperti Kristus yang merubah trauma, kekhawatiran, ketakutan, dan keraguan dengan cinta kasih-Nya yang menyeluruh dan utuh kepada para murid, begitu juga Kristus mentransformasi kehidupan kita. Setiap luka, trauma, keterbatasan yang kita rasakan dan kita miliki tidak menjadikan kita hanya sekedar diam dan lebih memilih untuk mundur. Seperti yang tadi saya katakan, setiap kita di tempat ini adalah saksi Kristus. Dengan segala keterbatasan kita, dengan segala pengalaman-pengalaman masa lalu kita mungkin, dengan dosa-dosa yang dulu pernah kita lakukan. Hal tersebut tidak menjadikan kita lalu minder dan mundur. Saya tidak layak menjadi saksi Kristus. Saksi Kristus itu bukan pilihan, itu panggilan. Sesuatu yang melekat dengan kita yang telah merasakan kebangkitan Kristus. Sehingga tidak ada lagi alasan untuk mundur, menghindar, untuk tidak menjadi saksi Kristus. Mungkin tidak secara instan dan cepat, tetapi proses demi proses, tahapan demi tahapan. Nah, sebagai satu keluarga besar GKJ Jebres gitu ya, bolehlah dalam setiap proses ini bisa saling menguatkan. Bukan malah saling menyingkirkan. Oh, kamu gak layak. Enggak usah jadi saksi Kristus, gak layak. Kamu gak lebih saleh daripada saya. Kamu gak lebih baik daripada saya. Tapi saling menguatkan satu sama lain dalam setiap pergumulan dan tantangan. Ada yang mengatakan tubuh itu merekam setiap memori dari peristiwa yang kita alami. Baik suka maupun duka. Contohnya misalnya ketika kita stres, itu kan biasanya kurang nafsu makan ya Bapak Ibu Saudara. Biasanya kalau kita stres itu kan makan apapun tuh gak enak gitu. Itu bentuk dari respon tubuh kita terhadap apa yang kita rasakan. Yang mengalami itu tubuh kita. Kalau saya stres malah makannya banyak gitu. Makanya jadi gemuk gitu ya, agak sedikit cabi ya. Atau ketika kita jatuh cinta. Ketika kita jatuh cinta tuh rasanya kayak apa ya? Kalau lihat orang yang kita kasihi, kita sayangi, itu tuh kayak ada kupu-kupu di dalam perut kita, kayak geli-geli gimana gitu. Terus berdebar dengan kencang gitu ya. Ini para suami dan para istri, nah, coba rasakan itu gitu ya. Masih ada kupu-kupu enggak di perutnya gitu ya. Itu kan biasanya seperti itu. Bukan kupu-kupu mbak tapi capung gitu ya, atau laler ya, enggak lah. Nah, juga ketika mungkin kita marah, lalu kepala kita tuh rasanya panas banget gitu, panas gitu rasanya. Itu pengalaman ketubuhan dengan apa yang kita rasakan. Dan ketika kita boleh berjumpa dengan Kristus yang bangkit, pengalaman-pengalaman tersebut justru bukannya malah menggeser kita, tapi memberikan daya atau energi untuk kita bisa menjadi saksinya. Sehingga dalam setiap karya dan pekerjaan kita sungguh-sungguh melakukannya karena kayak ada passion gitu, kayak ada gairah untuk bisa melayani Tuhan,
Jadi saksi Kristus apapun tantangannya, kalau orang itu berangkat dari dalam hatinya itu pasti semangatnya luar biasa gitu. Jadi tidak ada kata mundur, tidak ada kata menghindar. Bukan hanya sekedar bahwa ini adalah tugas yang harus dilakukan gitu ya sebagai sebuah kewajiban, tetapi itu wujud dari kegairahan iman. Jadi kebangkitan Kristus itu peristiwa yang romantis. Karena apa? Membangkitkan gairah iman kita. Akan apa? Akan pengalaman rasa tubuh gitu nggih. Kita semua adalah saksi Kristus, sebuah keberadaan yang tidak bisa dielakkan dan dihindari. Mulai dari anak-anak yang saat ini mungkin tetap harus beribadah dari rumah, hingga yang lanjut usia dengan eyang-eyang di sini yang tetap semangat untuk ibadah di gereja gitu ya. Dengan pergumulan dan tantangannya masing-masing, apapun itu, nggak ada pergumulan yang lebih kecil daripada yang lain. Setiap orang itu berbeda-beda. Terlebih di tengah situasi pandemi yang tak kunjung berhenti ini. Banyak kesempatan bagi kita untuk menjadi saksi bagi dunia yang terluka ini. Kita menyadari bahwa kita menjadi saksi Kristus bukan karena kita merasa lebih hebat, orang Kristen itu di atas dunia, tidak. Tapi justru kita melihat bahwa kita terluka, kita rapuh, Kristus yang terluka, Kristus yang rapuh. Bagaimana kita yang rapuh dan rentan ini justru menjadi hadir bagi dunia yang terluka juga. Karena Kristus pernah terluka, Kristus pun lapar. Kita terluka dan kita yang perlu makanan. Maka disinilah panggilan kita untuk bersolidaritas pada dunia yang terluka dan lapar di sekitar kita. Disinilah kita bisa merangkul kerapuhan, kerentanan dan kelemahan kita. Bukan memakluminya. Bukan memaklumi. Jadi saya kan rentan, saya rapuh. Jadi ya udahlah, saya menghindar gitu. Bukan memakluminya, tapi merangkul, menyadarinya. Dan dengan merangkul kelemahan dan kerapuhan kita, justru disitulah kita punya semangat, punya kegairahan. Karena Kristus terlebih dahulu menunjukkannya pada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inilah panggilan kita sebagai orang percaya, menjadi saksi Kristus. Di sini semuanya, ada yang mau menghindar menjadi saksi Kristus? Angkat tangannya. Ada yang berkomitmen untuk lebih lagi menjadi lebih bergairah menjadi saksi Kristus? Angkat tangannya. Kok gak ada yang angkat tangan? Angkat tangannya Bapak Ibu kalau bergairah gitu ya. Jadi ibadah tuh kadang-kadang harus menggunakan gestur juga gitu ya. Saya ajak semuanya untuk bangkit berdiri kalau gitu. Semuanya bangkit berdiri. Ya. Nah, semuanya yang siap untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Nah, kita gunakan tubuh kita ya. Ketika saya mengatakan siap untuk menjadi saksi Kristus, saya siap gitu ya. Saya ajak untuk bergerak pakai tubuhnya gitu ya. Apapun tubuh kita, gendut, kurus, apapun itu pokoknya bergerak gitu ya. Oke, yang di luar juga. Nah, ini nanti yang di rumah juga ya. Nah, ada direkam ini. Oke. Siap semuanya? Siap ya? Oke, gunakan yang paling terbaik seperti orang yang bergairah, kayak orang jatuh cinta gitu loh. Seru gitu ya. Oke, siap untuk menjadi saksi Kristus? Saya siap. Kayaknya kurang ya. Kurang, harus lebih gitu, kayak goyangannya tuh. Nah, gitu ya. Siap untuk menjadi saksi Kristus? Saya siap. Oke, tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Boleh duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita yang telah siap untuk menjadi saksi Kristus, marilah kita memasuki saat hening untuk kita merenungkan firman Tuhan dan kita diberikan kekuatan untuk melakukannya. Saat hening untuk kita semua. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang hidup, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan. Betapa Engkau yang maha besar dan maha kuasa, rela untuk merapuh dan merentan bersama-sama kami manusia. Di mana tubuh Kristus yang terluka dan lapar menjadi bukti akan cinta kasih Allah yang tanpa batas, akan
akan cinta kasih Allah yang utuh kepada umat manusia yang juga rapuh dan rentan ini. Tuhan, kami bersyukur bahwa kami boleh berjumpa dengan Kristus. Kristus boleh menyapa kami, di mana kami dikuatkan untuk menjadi saksi-saksi Kristus siapapun kami, dimanapun kami berada dan apapun yang kami alami. Kami bersyukur ya Bapa. Kiranya Tuhan, biarlah Kristus hadir di dalam tubuh kami, di dalam keseharian kami, untuk kami bisa semangat untuk menjadi saksi akan damai sejahtera Allah di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Sang Cinta yang satu kami telah berdoa. Amin. Kita akan tanggapi firman Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 427 bait yang pertama dan ketiga. Marilah bersama-sama kita menyatukan hati, pikiran kita dan tubuh kita di dalam Kristus, di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, sumber kehidupan, Allah yang maha besar, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan, bahwa di tengah-tengah ibadah pada pagi hari ini, kami boleh merasakan sapaan cinta kasih Tuhan, di mana kami semua Engkau kuatkan untuk menjadi saksi-Mu. Tuhan, di dalam kerendahan hati, kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami dan permohonan kami. Di tengah-tengah masa pandemi ini Tuhan, kami tak henti-hentinya berseru kepada Engkau, Allah Sang Pemulih. Kami percaya bahwa di tengah pandemi COVID-19 ini, Tuhan saat ini sedang berkarya untuk menghadirkan pemulihan yang nyata. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati para pemimpin kami, para tenaga medis yang saat ini pun harus terus berjuang, untuk juga saudara-saudara kami yang mungkin saat ini harus berjuang di rumah sakit maupun isolasi mandiri di rumah, juga untuk setiap pihak yang berpartisipasi secara aktif di dalam penanggulangan pandemi virus COVID-19 ini. Kami mohon Tuhan yang memberikan kepada mereka kebijaksanaan, ketekunan, dan semangat sukacita, karena pengharapan kami hanyalah ada di dalam Engkau secara penuh dan secara utuh. Mampukan kami semua di tempat ini juga untuk menjadi agen-agen damai sejahtera Allah melalui kehidupan kami, di mana kami tetap bisa disiplin protokol kesehatan, kami saling menjaga satu sama lain Tuhan, karena semuanya bukan untuk keselamatan kami
kami saja, tetapi juga untuk keselamatan bagi semua orang, bagi seluruh ciptaan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan yang ada di GKJ Jebres ini. Kiranya Tuhan sendiri memberkati gerejamu ini ya Tuhan, di dalam setiap gerak langkah pelayanan. Engkau berkati mulai dari pendeta, majelis, para pengurus komisi, pengurus kelompok, karyawan, koster, dan seluruh jemaatmu yang ada di GKJ Jebres ini dimanapun mereka berada. Tuhan sendiri yang menyatukan kami semua sebagai umatmu di keluarga besar GKJ Jebres ini untuk kami bisa bekerja sama mulai dari anak-anak sampai usia lanjut untuk menghadirkan damai sejahtera Allah semata-mata untuk mewujud nyatakan tentang panggilan yang Tuhan telah tetapkan bagi GKJ Jebres, bagi lingkungan di sekitarnya, juga bagi bangsa dan negara. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini pula kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang berada di dalam pergumulan, baik pergumulan keluarga, ekonomi, di dalam pekerjaan maupun juga mencari pasangan, dan juga pergumulan dalam setiap pilihan-pilihan di dalam kehidupannya. Kami mohon Tuhan yang menolong mereka, biarlah Tuhan sendiri yang menyertai mereka di dalam pergumulan yang harus mereka hadapi, dan kami percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah dan tepat pada waktunya. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami sakit, juga berada dalam kondisi kelemahan secara fisik, baik dalam kondisi keras sepuh, proses pemulihan, maupun juga sakit yang ada di rumah, untuk Ibu Darno, Bapak Sikitka, Bapak Hariwityo, Bapak Ibu Suroso, Bapak Sarjono, Ibu Parmi Slamet, Ibu Prabowo, Saudari Erlina, dan juga saudara-saudara kami yang belum disebutkan. Kiranya Tuhan sendiri yang menyertai mereka, Tuhan yang menguatkan mereka, meskipun secara fisik mereka lemah, tetapi semangat dan sukacita yang Tuhan curahkan dalam kehidupannya adalah obat yang manjur. Tuhan yang berkarya melalui pendampingan keluarga, obat-obatan yang dikonsumsi, maupun melalui siapapun yang peduli dan yang merawat mereka. Dan kami percaya di waktu yang indah Tuhan akan memberikan kekuatan, kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Pada saat ini pula kami berdoa Tuhan untuk anak-anak yang sampai saat ini harus beribadah dan bersekolah maupun belajar dari rumah. Tuhan, ini adalah waktu yang tidak mudah bagi anak-anak kami, tapi kami percaya bahwa generasi ini adalah generasi yang Tuhan sedang tempa untuk menjadi generasi yang akan memuliakan nama Tuhan lebih lagi di dalam kehidupan mereka. Meskipun sulit, Tuhan sendiri yang memberikan ketekunan di dalam kehidupan mereka, kesabaran dan semangat, dan juga Tuhan memberikan berkat juga untuk orang tua dan para pengajar yang mendampingi mereka. Engkau berikan kebijaksanaan di dalam hati pikiran mereka untuk mendampingi anak-anak di dalam proses belajar dari rumah. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang pada bulan ini, yang minggu ini berulang tahun. Kami mengucap syukur untuk kasih setia yang Tuhan sudah taruhkan di dalam kehidupan mereka. Kami turut berbahagia, dan biarlah kebahagiaan yang mereka rasakan turut juga kami rasakan, dan Tuhan sendiri yang menyertai di dalam kehidupannya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, inilah doa-doa kami. Masih banyak permohonan kami ya Tuhan, tetapi ampunilah kami apabila di dalam doa ini banyak dosa dan kesalahan, dan apabila kami banyak menuntut terhadap Engkau, ampunilah kami. Kami percaya bahwa Tuhan sendiri Allah yang penuh kasih, yang akan menghadirkan mukjizat yang nyata di waktu yang indah. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita telah diberi kesempatan untuk menyatakan syukur kita di awal ibadah melalui persembahan yang telah kita masukkan dalam kotak persembahan di depan gereja. Untuk itu, marilah kita senantiasa mengingat sabda Tuhan yang diambil dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya.
Bersama-sama kita menyatakan ucapan syukur ini dan kita akan nyanyikan dari pelengkap Kidung Jemaat 148 bait pertama dan kedua. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian, hari baru limpah rahmat yang dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Kau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Kita serahkan persembahan di dalam doa, mari saya antarkan. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami ucap syukur dan mengaturkan terima kasih kami untuk ibadah di pagi hari ini. Kami juga sangat terberkati oleh sabda kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh Pendeta Christine Andini. Tuhan Yesus, saat ini kami telah mengumpulkan persembahan, baik itu persembahan mingguan, bulanan operasional, persembahan perpuluhan, istimewa, lahan parkir, dan persembahan-persembahan yang lain. Kiranya Engkau berkati, kuduskan, dan sucikan. Bapa, kami juga mau serahkan hamba-Mu yang telah Kau tunjuk untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Engkau senantiasa memberkati, Kau berikan roh yang takut akan Engkau Tuhan. Dan kiranya persembahan ini dapat menjadi sarana pelayanan-Mu di gereja kami ini, GKJ Jebres. Tuhan Yesus yang telah bangkit bagi kami, sebentar kami akan undur dari tempat ini. Kiranya Engkau senantiasa memberikan kami kasih, penyertaan, perlindungan, keselamatan, dan juga kesehatan bagi kami semua Tuhan. Dan juga imun yang luar biasa yang daripada-Mu dalam kondisi pandemi saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar pada kami semua doa Bapa kami.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita yang siap untuk menjadi saksi Kristus, marilah kita bangkit berdiri dan kita nyatakan pujian pengutusan dari pelengkap Kidung Jemaat 182 ayat yang pertama dan kelima. Dalam persekutuan gereja-gereja di segala tempat, marilah kita segarkan kembali iman kita dengan menyatakan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.